Halo, perkenalkan nama saya Azia Intana Solehah dari D3 Keperawatan tingkat 1 kelas A. Saya akan meresensikan film yang berjudul A Beautiful Mind. Video ini bergenre tentang biografis drama yang disutradarai oleh Ron Howard dan penulis Sylvia Nazar dan Akiva Goldsman, di mana durasi video ini adalah 135 menit dengan menggunakan bahasa Inggris. Tanggal rilis video ini yakni 4 Januari 2002 dengan rumah Universal Pictures Image Entertainment dengan biaya produksi 58 juta US dollar dan keuntungan 316.791.250 dolar. Dengan rating film yakni 8,2. Di mana pada film ini diperankan oleh Russ Crowe sebagai Jonas, Ed Harris sebagai William Parker, Jennifer Garner sebagai Alicia, Bob Bettany sebagai Corliss, George Lucas sebagai Martin, Adam Goldberg sebagai Russell Salt, Anthony Webb sebagai Bender, Vivian Corden sebagai Messi, dan Christopher sebagai Dr. Rosen. Film ini menceritakan seorang John sebagai matematikawan dan perjuangan ia melawan penyakit skizofrenianya. Film yang diangkat dari biografi seorang ahli matematika dan ekonomi bernama Jonas. Film ini bercerita tentang Jonas sebagai seorang matematikawan peraih Nobel dan perjuangannya dalam memerangi penyakit skizofrenianya. Film diawali saat Jonas masih menjadi seorang mahasiswa di perguruan tinggi ternama. Sebagai mahasiswa, ia juga termasuk unik. Tak suka belajar di kelas, lebih suka belajar secara otodidak, mencari dan mengamati sekitar demi mendapatkan ide kreativitas secara alami. Namun tak banyak yang menyadari, ia merupakan seorang penderita skizofrenia, suatu penyakit mental yang gejalanya antara lain tidak dapat membedakan antara halusinasi dan kenyataan. Penyakit ini semakin parah saat dia mulai bekerja di MIT, sebuah perusahaan penelitian bergensi. Di tengah persaingan ketat, Nas mendapatkan teman sekamar yang sangat memakluminya, bernama Carlos Herman. Carlos Herman seorang keponakan bernama Mercy, ras yang amat berobsesi dengan matematika sampai-sampai menulis berbagai rumus di kaca jendela, kamar, dan perpustakaan. Dan akhirnya secara tidak sengaja ia berhasil menemukan konsep baru yang bertentangan dengan teori bapak ekonomi modern dunia, yaitu Adam Smith. Konsep inilah yang dinamakan dengan teori keseimbangan, yang mengantarkannya meraih gelar dokternya. Mimpi John menjadi kenyataan. Tak hanya meraih gelar dokter, ia juga berhasil diterima sebagai peneliti dan pengajar di MIT. Hidup John dari situ mulailah berubah. Ketika ia diminta Pentagon memecahkan kode rahasia yang dikirim tentara Soviet, di sana ia bertemu rahasia bernama William Parker. Dari agen rahasia ini, ia diberi pekerjaan sebagai mata-mata. Pekerjaan barunya membuat Jones terobsesi sampai ia lupa waktu dan hidup di dunianya sendiri. Alicia adalah seorang mahasiswi cantik yang membuat John sadar bahwa ia juga membutuhkan cinta. Ketika pasangan ini menikah, justru semakin parah. Mereka terus berada dalam ancaman bahaya gara-gara kerjaannya sebagai agen rahasia. Semakin hari semakin terlihat aneh dan ketakutan, sampai akhirnya saat ia sedang membawa makalahnya di sebuah seminar di Harvard, Dr. Rosen, seorang ahli jiwa, menangkap dan membawanya ke rumah sakit. Jadi disitulah terungkap bahwa Jones menghadap penyakit
paranoid, skizofrenia, dan beberapa kejadian yang dialami selama ini hanyalah khayalan belaka. Tak pernah ada teman sekamar Herman dan keponakan yang menggemaskan ataupun Parker dengan proyek rahasianya. Jones mencoba melarikan diri, namun berhasil ditangkap dan diberi suntikan sedatif saat di rumah sakit. Ia diinterogasi oleh Dr. Rosen yang kemudian tertangkap bahwa berhalusinasi, meyakini dirinya bekerja pada Departemen Pertahanan sebagai memecahkan kode unit Soviet dan mengenal tokoh-tokoh fiktif seperti Carlos Marquis dan Parker. Setelah mendapatkan suatu kali sesi terapi shock, insulin John pun terlihat kembali normal dan setuju untuk menjalankan pengobatan antipsikotik. Seumur hidup, kenyataannya obat tersebut memiliki efek negatif berupa penurunan intelektualitas sehingga mengalami disfusi seksual yang akibatnya mengecewakan Alicia. Akibat kefrustasiannya itu, hingga kemudian Alicia mengetahui dan Jones telah memandikan putranya. Alicia menemukan gubuk di hutan belakang rumahnya yang dijadikan markas John dan bergegas menuju rumah yang lalu menemui putranya hampir tenggelam terendam air di bak mandi karena Jones sibuk dengan tugas rahasianya. Dan Jones mengatakan bahwa Charles sedang mengatasi putranya. Alice pun segera berniat menelpon Dr. Rosen dan mengirimnya kembali ke rumah sakit jiwa. Maka terjadilah perdebatan antara Jones dan Alicia, yang ditambah munculnya Parker yang menasehati Jones untuk membunuh. Alicia pun menolak permintaan dan mendorong istrinya. Menghindari dari tembakan Parker, Alice pun marah dan ingin pergi dari rumah. Tapi Jones menghalangi dan mengatakan bahwa dirinya telah sadar dengan mengatakan bahwa semua itu hanyalah halusinasi dari dirinya, di mana dibuktikan dari Mercy yang tidak pernah dewasa. Selanjutnya, Jones dan Alicia memutuskan untuk hidup bersama dengan kondisi abnormal itu tanpa obat antipsikotik. Dan Jones mengatakan perpisahan kepada Carlos, Mercy, dan juga Parker, namun tetap saja ketiganya muncul mengganggu Jones hingga ia tidak mampu beraktivitas normal baik sebagai seorang suami, dosen di Printos, dan cenderung mengundurkan dirinya. Dalam rumah keajaiban pun terjadi saat Jones menjelang 60 tahun, di mana gejala skizofrenianya pada akhir dapat dikendalikannya dan cenderung semakin berkualitas intensitas kambuhnya. Ia pun dapat kembali bekerja di Departemen Matematika Princeton atas bantuan sobat sekaligus rivalnya terdahulu bernama Martin yang sekaligus menjadi dekan. Berikut merupakan resensi dari film A Beautiful Mind. Adapun kelebihan dari film tersebut yakni: pertama, selalu berusaha dengan gigih. Yang kedua, berpikir secara berbeda. Yang ketiga, support orang terdekat adalah hal yang penting. Dan yang keempat, percaya bisa menaklukkan hambatan apapun. Dan yang kelima, kekurangan bukanlah alasan. Jadi, kunci kesuksesan adalah diri sendiri. Namun, adapun kekurangan dari film ini adalah salah satunya yaitu sifat Jones yang apatis dan kurang simpatis terhadap sekitarnya dan kurang bersosial, pembohong dan sombong, membuatnya dia tidak disukai oleh teman-temannya.